Saran ke review film yang bisa dibilang kurang populer tapi bagus banget. Terima kasih. Hai, welcome back to my channel. Kali ini gue Dafa Amrullah ingin mereview film yang bisa dibilang kurang populer tapi bagus banget, yang berjudul X. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. X merupakan film slasher yang pertama kali gue tonton di tahun 2023 ini, setelah sebelumnya di tahun 2022 gue telah menyaksikan prequelnya yang berjudul Pearl. Film A24 bergenre horror, misteri, dan thriller ini dibintangi oleh Mia Goth yang berperan ganda menjadi seorang protagonis yang bernama Maxine sekaligus antagonis yang bernama Pearl. X sendiri bercerita tentang sekumpulan filmmaker muda yang ingin membuat sebuah film porno di pondok terpencil di Texas. Namun mereka disambut oleh pemilik pondok yang merupakan orang sudah lanjut usia atau orang tua yang tidak ramah serta misterius. Film X berlatar di tahun 1979, yang mana pada tahun tersebut juga merupakan era emas dari film-film slasher. Film ini masih berkaitan dengan prequelnya, yaitu Pearl, yang mana di film ini tuan rumah dari pemilik pondok merupakan seorang wanita tua psikopat yang bernama Pearl dan suaminya yang bernama Howard. Dan kejadian ini juga terjadi puluhan tahun setelah film Pearl di lokasi yang sama. Bisa dibilang film X ini merupakan kelanjutan dari kisah tokoh Pearl sekaligus memperkenalkan tokoh protagonis baru yang bernama Maxine. Film X sendiri berfokus pada obsesi terhadap film dan juga tentang seks. Setiap tokoh yang ada memiliki semua motif yang sama dan berkaitan dengan kedua hal tersebut. Untuk Maxine sendiri, walaupun kita tidak diperkenalkan dan tidak ditampilkan secara rinci mengenai backstory-nya, namun kita tahu bahwa dirinya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang bintang dan digilai oleh orang-orang. Hal inilah yang membuat tokoh Maxine ini memiliki kesamaan yang mendasar dengan tokoh Pearl. Seru sekali rasanya bisa menyaksikan berbagai macam konflik yang terjadi antar tokohnya yang menyangkut proses pembuatan film porno ini. Mulai dari estetika film yang tetap dikukuhkan oleh si sutradaranya, terus ada produser yang hitung-hitungan dalam mencari keuntungan, bahkan tokoh yang menjadi aktris dan aktor di film porno ini yang saling mengomentari akting satu sama lain. Dan yang salah satu yang unik juga, mereka membahas seputar seks dan juga moral yang menyangkut mereka sendiri gitu sebagai pembuat film porno. Rasanya dialog-dialog yang terjadi antar tokoh di film X ini itu cukup mewakili gimana perspektif masing-masing individu yang pernah menjalani sebuah proses produksi film dengan skala kecil dan budget kecil ataupun secara amatiran gitu. Secara cerita ini, film X menampilkan sebuah kisah proses pembuatan film porno dan teror dari dua orang lansia psikopat yang diparalelkan dengan hasil film porno itu sendiri. Jadi ada film di dalam film. Nah, melalui lokasi yang ditampilkan di film X, ketegangan ini sudah bisa dibangun beserta teror-teror sejak awal kedatangan para filmmaker di tempat tersebut. Sedari awal aja di pembuka film, kita tuh udah disajikan dengan kekacauan yang terjadi di tempat tersebut. Namun kita belum tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Dan masih jadi teka-teki lah yang harus dipecahkan di sepanjang durasi film. Di tengah-tengah durasi film yang penuh ketegangan, sutradara Ti West selalu menyela adegan-adegan yang ada dengan scene-scene yang ada di film porno yang tengah digarap, sehingga ekspektasi dan kewaspadaan penonton ini seringkali dipatahkan hingga pertengahan film gitu. Dan di babak akhirlah teror dari si pasangan lansia ini, si Pearl dan Howard ini meletus dan menghantui keenam filmmaker itu hingga satu persatu menjadi korban keganasan dua orang pasangan psikopat tersebut. Untuk film X sendiri, banyak banget visual-visual vulgar yang ditampilkan, lalu ada penggunaan narkoba dan adegan kekerasan yang menampilkan
banyak banget darah. Bagi kalian yang menyukai film-film slasher, mungkin kalian akan keranjingan saat menyaksikan 40 menit terakhir film X ini. Karena beberapa adegan pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sangat brutal dan ditampilkan dengan shot-shot close up yang cukup mengganggu. Lalu sebagian adegan mungkin akan menjadi pengecoh adegan lainnya dalam serangkaian aksi keji yang dilakukan oleh pasutri gila ini. Selain itu, dari segi sinematografi dan pengadeganan, beberapa bagian dari film X juga turut memperlihatkan shot-shot dengan referensi film terkenal yang mungkin tidak asing bagi pecinta film. Dan dari segi editing, film X ini memiliki ciri khas layaknya film klasik tahun 70-an, mulai dari penggunaan tone yang jadul lah, warna-warna film yang grainy, terus ada split screen, terus ada transisi-transisi antar scene yang terkesan jadul dan membangkitkan nostalgia penonton akan film-film di era tersebut. Musik-musik pendukung juga ikut andil dalam membangun suasana di film X. Hingga yang paling kecil dan paling menonjol adalah televisi yang menyiarkan sebuah tayangan khutbah di gereja Kristen yang menentang seks, penculikan, dan penyimpangan dari ajaran Tuhan. Untuk note aja, ternyata televisi ini merupakan bagian penting di ending film tersebut gitu. Yang patut diapresiasi dari film X ini, selain faktor-faktor yang tadi udah gue sebutkan, ada lagi, yaitu faktor penggunaan special effect dan make up yang berperan besar banget dalam kesuksesan film X. Tanpanya rentetan kejadian-kejadian brutal dan teror-teror ini tuh tentu tidak akan sukses. So, kesimpulannya, film X ini merupakan salah satu film slasher terbaik tahun 2022 yang berhasil menampilkan Mia Goth sebagai bintang yang sesungguhnya. Dan X merupakan film yang memberi penonton nostalgia terhadap era emas film-film slasher klasik dan membangkitkan ketakutan yang sama yang pernah dialami oleh penonton-penonton lama maupun penonton-penonton sekarang yang dulu pas kecil itu pernah curi-curi waktu untuk nonton film-film sejenis ini sambil tutup mata dan intip-intip kecil dari balik jemarinya. Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa subscribe channel gue. Don't forget to follow me on social media. Like video ini dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan konten-konten yang menarik seputar film. Sampai jumpa di review-review selanjutnya dan bye-bye.